Suatu saat ieu tempat bakal maju, bakal jaya saat dipimpin orang yang berasal dari kaum Angok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat cerita, malam ini ngadadak, syuting ngadadak. Tadi nama besok syuting teh, karena ada hal-hal di luar dugaan. Ada sesuatu yang gak bisa ditinggalkan ya. Jadi dipajuin ke malam Jumat. Masih di studio Guar Carita. Kali ini kita akan membahas pengasuh Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik. Adalah sosok yang kemarin waktu episode sebelumnya itu kan belum bisa dikasih tahu ke pemirsa, dan alhamdulillah kemarin malam kita dapat info dari narasumber bahwa pengasuh beliau boleh dipublikasikan atau diinformasikan buat sobat cerita semua. Insya Allah malam ini kita akan mengupas tuntas. Ayolah sobat cerita, kurang subrek heula. Nah, kumakang mengenai sosok yang sangat berperan penting dalam perjalanan Ibu Ratu, adalah seseorang yang kemarin belum bisa dipublikasikan karena sesuatu hal, dan alhamdulillah kemarin malam Akang udah dapat izin dari beliau. Gimana Kang ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bicara soal kisah yang kemarin gitu Kang ya, siapakah kan pertanyaannya gitu, siapakah sosok yang menjadi pengasuh Ibu Ratu yang selalu mendampingi kemana beliau pergi, istilahnya kan gitu. Beliau adalah salah satu salah satu abdi dalam kalau bahasa dulu tuh kan. Abdi dalam di kerajaan Sunda. Oh, masih Sunda ya? Iya, kerajaan yang dipimpin oleh ayahanda dari Ibu Ratu Kentring Manik. Dan orang tua beliau juga dulu sama abdi dalam. Orang tua ya, Aki ini ya, yang sosok ya, Aki ini. Beliau alhamdulillah ya udah mau dipublikasikan. Nama beliau Aki Sahyang. Aki Sahyang. Iya, Aki Sahyang. Iya, ya itu ya pengasuh gitulah. Pengasuh Ibu Ratu Kentring Manik. Mendampingi beliau selama perjalanan hidup beliau, istilahnya gitu, sampai Ibu Ratu wafat. Aki Sahyang ini umumnya kan dikenal oleh masyarakat luas. Sekarang itu disebutnya Aki Sancang. Oh, itu nama-nama lainnya atau nama populernya ya, mungkin? Kenapa bisa berubah dari Sahyang menjadi Sancang? Salah satu faktornya ya kabar dari mulut ke mulut gitu Kang, yang gitulah istilah kata orang-orang sekarang kan gitu. Jadi ada suatu kabar disampaikan dari mulut ke mulut yang akhirnya berubah. Yang awalnya Aki Sahyang, kemudian diobrolin ke orang sehingga menjadi berubah. Menjadi Sancang. Jadi ada yang kedengarannya jelas, ada yang enggak gitu ya. Ya, sama-sama gitu. jadi Aki Sancang gitu. Ya, tapi lebih populer Aki Sancang daripada Aki Sahyang. Iya. Jadi masyarakat umum lebih kenalnya, khususnya di sekitaran Garut gitu kan, lebih kenalnya itu Aki Sancang, padahal nama asli beliau itu Aki Sahyang. Ya. Kalau boleh tahu
Aki Sancang lah, Aki Sancang we lah sekarang. Iya. Aki Sancang itu kira-kira lahir tahun-tahun, kasih tahu ke tahun berapanya? Alhamdulillah beliau juga sedikit kasih tahu gitu ya, seputar riwayat hidup beliau, termasuk tanggal berapa beliau dilahirkan gitu kan. Aki Sancang ini lahir pada tahun 1388 Saka. Oh, Saka ya? Ya, 1388 Saka, dari salah satu abdi dalam kepercayaan Prabu Susuk Tunggal yang Reksa bernama Purwareksa itu ayah dari ayahanda dari Aki Aki Sancang ya? Beliau juga abdi dalam dari Prabu Susuk Tunggal di Kerajaan Sunda. Kemudian ibunya, ibu dari Aki Sahyang ini adalah seorang keturunan Mesir. Kalau zaman sekarang tuh Mesir dikenalnya, kalau dulu ya saya kurang tahu nama-nama dulu sebelum sekarang menjadi itu Mesir. sosok Aki Sahyang ya? Iya, Alhamdulillah sobat cerita bahwa pengasuh Ibu Ratu yang kemarin belum ini ternyata Aki Sahyang, dan lebih dikenal itu dengan Ki Sancang, Aki Sancang. Kembali lagi ke Ibu Ratu, Kang. Ibu Ratu kan semasa kecilnya mungkin ada nama kecilnya, atau kan biasanya kalau orang dulu gitu ya, orang dulu itu kan kadang-kadang nama itu banyak namanya, tapi cuma satu gitu, itu aja gitu. Misalkan di daerah A namanya ini, di daerah B ini, tapi itu juga gitu ternyata. Ibu Ratu Kentring Manik saat beliau dilahirkan itu diberi nama Nyai Padmawati. Nyai Padmawati ya. Kemudian masyarakat Sunda khususnya lebih mengenal beliau dengan sebutan Nyai Mas Mayang Sunda. Nyai Mas Mayang Sunda. Kemudian ketika beliau sudah menjadi salah satu bagian keluarga dari Pajajaran, mendapat nama baru yang kita kenal kan, Ibu Ratu Kentring Manik. Dan kalau misalkan di Guar gitu kan ya, istilahnya banyak sebenarnya nama-nama beliau. Salah satunya ya ketika beliau singgah di Cipelang kan, beliau juga mempunyai nama dikasih nama gitu kan, dikasih nama sama masyarakat, Cawene Lantor kan gitu. Terkait Cawene Lantor, kan yang beredar selama ini kan istilahnya kayak arti dari Cawene Lantor gitu yang beredar di masyarakat Sukatali umumnya. Itu adalah sosok perempuan tinggi semampai kayak gitu mungkin ya. Jakung alit lah kasarnya mah. Arti sebenarnya Cawene Lantor itu seperti apa sih, Kang? Kalau misalkan menurut Aki Sancang, mungkin Aki Sancang kan lebih tahu ya, lebih atau kalau kata Aki, Cawene Lantor dalam bahasa Sunda kuno itu mempunyai arti seorang wanita cantik yang menerangi dalam kegelapan, istilahnya gitu. Berarti ada kaitannya dengan karena beliau itu kan sebagai penyebar mungkin ya, penyebar agama Islam di Cipelang. Itu sobat cerita yang kita dapat dari Aki, bahwa arti dari Cawene Lantor mungkin ya boleh ditambahin sih dari istilahnya perempuan tinggi semampai cantik jakung alit, ya ditambah lagi perempuan cantik yang menjadi penerang dalam kegelapan ya, dalam gelap lah, yaitu ya beliau sebagai penyebar agama Islam, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Cipelang. Terus untuk ini Kang, untuk
kan kemarin mungkin ada tambahan lagi. Dulu kemarin kan masih cara penyebaran agama Islam yang dipakai Ibu Ratu itu kan dengan apa? Dengan alat gamelan. Biasanya kan alat gamelan dipadukan dengan tari-tarian atau gerakan-gerakan itu. Ya. Nah, perihal itu Kang, Ibu Ratu Kentering Manik pernah istilahnya konsultasi, kalau bahasa sekarang itu konsultasi ke Syekh Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan Syekh Kuro. Syekh Kuro. Jika saya memakai metode tari-tarian, gerakan apa yang harus saya ajarkan? Gerakan yang dalam artian tidak keluar dari syariat-syariat Islam gitu. Kemudian Syekh Hasanuddin ngasih saran istilahnya gitu kan, kenapa tidak mengembangkan gerakan-gerakan dari gerakan-gerakan sholat gitu, kayak takbiratul ihram gitu kan, takbiratul ihram yang umumnya kan kita tahu seperti ini, kemudian dikasih sedikit, kalau bahasa masakan tuh mungkin bumbu ya, bumbu karena diiringi sama ini ya, diiringi sama gamelan, kemudian berubah menjadi kurang lebih seperti ini. Kemudian ada pas yang di tangan disimpan di sini, dari atas beliau menyimpan tangan ke bawah kan dengan satu gerakan seperti gini kan. Nah gitu, jadi gak langsung gini gitu ya. Gitu. Kemudian duduk di antara sujud, dua sujud maksud saya. Kemudian dia kan beliau juga pakai itu di salah satu tarian persembahan. Tapi intinya gerak masih di gerakan sholat intinya gitu ya. Bahkan dalam kisah yang diceritakan sama Aki Sancang, perihal beliau mengajarkan murid-muridnya, ada salah satu murid yang bertanya, kurang lebih kalau bahasa sehari-hari kita kurang lebih begini, Ibu, kan saya sudah dikasih tahu apa itu Islam, saya sudah kasih tahu siapa itu Gusti Allah, para nabi istilahnya ya rukun Islam yang kayak itu. Kemudian bagaimana gerakan sholat, saya pengen tahu. Ada yang bertanya mungkin. Ya, kemudian Ibu Ratu menjawab, ya gerakan tari yang selama ini saya ajarkan kepada Anda itu adalah pengembangan, maksudnya pengembangan dari gerakan-gerakan sholat. Kemudian beliau menjelaskan secara spesifik dengan bentuk gerakan sholatnya. Nah, baru si murid ini paham, jadi gerakan sholat itu seperti itu. Baru setelah dijelaskan, baru dipraktekin cara-cara gerakan sholat yang benarnya mungkin gitu kali itu ya. Di luar tarian itu. Di luar tarian itu. Ya intinya tari-tarian. Nah tari-tariannya ini dia ngambilnya gerakannya dari gerakan-gerakan sholat atas saran dari Syekh Hasanuddin, Syekh Kuro. Terus untuk ini Kang, untuk apa namanya, Aki Sahyang atau Aki Sancang kan sekarang udah istilahnya mau dipublikasikan dan mau di apa namanya, dikemukakan dan diketahui oleh publik bahwa pengasuh Ibu Ratu itu adalah Aki Sancang atau Aki Sahyang. Ada nggak pesan dari beliau untuk istilahnya untuk masyarakat luas lah, masyarakat khususnya Desa Sukatali ya, terkait apa namanya, makam dan patilasan beliau, untuk menguatkan gitu bahwa itu apa namanya, yang ada di Ciplang itu patilasan gitu, bukan makam. Aki Sancang pernah bilang begini kepada saya, Ibu Ratu Kentering Manik, beliau adalah sosok orang yang kalau bahasa kita itu suka nulis gitu kan.
suka nulis. Jadi setiap perjalanan yang beliau tempuh mau ke mana, termasuk ke Cipelang, jadi beliau tulis di dalam sebuah buku kalau bahasa kita sekarang tuh. Seperti buku diari mungkin gitu ya? Kalau bahasa kita ya gitu, diari. Nah, perjalanan beliau dari belusukan itu beliau tulis dalam, itu seperti tumpukan kulit, kayak kulit apa ya? Ya, mungkin buku sapi gitu. Iya, karena dulu belum ada buku mungkin ya, dari kulit ya. Iya, ditulis dari perjalanan beliau dari awal sampai menjelang wafat, itu dia tuangkan dalam tulisan dalam, itu. Ya, tuangkan dalam bentuk tulisan dan di dalam buku itu. Dan alhamdulillah, insya Allah buku itu sekarang masih terjaga dan terawat dengan baik. Buku itu berada di suatu tempat. Buku diarinya ya? Iya. Dan buku itu adalah bukti, salah satu bukti, maksud saya salah satu bukti bahwa beliau, Ibu Ratu Kentering Manik ini adalah seorang pemeluk Islam. Ibu Kentering Manik ini adalah sosok yang baik. Ibu Ratu Kentering Manik ini memang belusukan, makanya begitu banyak kan patilasan-patilasan beliau, termasuk di Bogor kan, kemudian di Subang juga ada, kemudian di Garut, lebih tepatnya di sekitaran pantainya, Karangparanje. Kemudian kalau di sekitaran sini itu di Bakanjati ada. Terus Kadugulung, Batu Gulung, ya, dan Cipelang. Iya. Dan Bandung. Nah, petilasan beliau, jadi tempat-tempat yang pernah beliau singgahi dulu itu, ada yang bilang kalau disambung gitu Kang ya, dari Bogor kemudian kembali lagi ke Bogor, itu membentuk Pulau Jawa. Dan saya juga Kang ya menyayangkan, ya kita nggak bisa bohong lah, kita tahu dalam suatu film. Nah itu Kang yang mau saya pertanyakan dan mau saya mencoba udah klarifikasi Kang gitu soal Ibu Ratu. Ya ada kisah dalam suatu film yang menceritakan bahwa beliau, Ibu Ratu Kentering Manik adalah tokoh antagonis, tokoh jahat, termasuk putranya juga kan dikasih peran juga antagonis, kan itu apa namanya, bertolak belakang gitu kan istilahnya. Salah satu kemungkinannya Kang ya, kenapa bisa istilahnya beliau diantagoniskan gitu kan. Soalnya banyak versi, banyak kitab Sunda gitu, kitab kerajaan-kerajaan yang menceritakan sosok beliau dalam tanda kutip ya antagonis. Salah satunya di kitab Tutur Tinular. Kitab Tutur Tinular kan itu bercerita rangkuman kisah-kisah para raja yang ada di Indonesia. Nah di dalam isinya itu Ibu Kentering Manik diceritakan adalah salah satu sosok antagonis yang iri ke istri-istri Prabu Siliwangi yang lain. Padahal kan dalam kenyataannya itu bertolak belakang. Sahabat cerita bahwa Ibu Ratu Nyimas Kentering Manik itu sebenarnya itu yang kita ceritakan dari awal itu kan penyebar agama Islam yang punya budi pekerti luhur, sopan santun. Jadi bertolak belakang dengan
kebanyakan cerita yang beredar di masyarakat saat ini, yang salah satunya ya kalau di film-film mah pemerannya pemeran antagonis ya. Antagonis ya, jahat gitu. Jahat, tapi aslinya Ibu Ratu nggak gitu. Iya. Karena itu apa namanya tadi teh banyak diambil ceritanya dari mungkin ya dari kitab Tutur Tinular Iya, kayak gitu ya. Tutur Tinular dan banyak sih Kang, termasuk kitab Galuh kan, kitab Suna Wiwitan, kitab Pajajaran, banyak. Tapi kan setahu saya yang sedikit agak melenceng itu ya Tutur Tinular. Tutur Tinular ya, di dalam buku itu dikisahkan Ibu Ratu ya antagonis gitu, jahat. Di selain balik lagi ke Aki Sancang ya, selain mengasuh Ibu Ratu dari kecil sampai wafatnya Ibu Ratu, dia kan selalu ikut ya kegiatan lain selain Aki Sancang sebelum atau masa waktu mengasuh itu Ibu Ratu itu sebagai apa gitu sebelum jadi pengasuh ya mungkin. Apakah dia seorang petani atau apa gitu? Aki Sancang beliau sebelum menjadi abdi dalam istilahnya gitu kan. Jadi beliau itu ditunjuk oleh Prabu Susuk Tunggal untuk mengurus kuda. Untuk mengurus kuda. Nah, sepeninggal orang tuanya Aki Sancang, kemudian lahirlah Ibu Ratu Kenting Manik. Di usia kurang lebih 16 tahun, Aki Sancang memutuskan untuk menjadi pengasuhnya Ibu Ratu Kenting Manik. Dan bahkan sampai beliau wafat, sampai Aki Sancang ini wafat, beliau tidak menikah, Kang. Aki Sancang Ya, itu? beliau Aki Sancang tidak menikah karena beliau memang pengen terus mengabdi istilahnya gitu kan ke keluarga Ibu Kenting Manik dan juga ke Kenting Manik, Ratu Kenting Manik ini. Kurang lebih 132 tahun. Ya, usia beliau. Usia Aki Sancang ya. Ibu Ratu kan meninggal tahun 1518. Iya. Aki Sancang juga masih ada kan ya? Masih ada. Mungkin kalau biasa sekarang mah kan wasiat atau ada pesan-pesan terakhir sebelum Ibu Ratu meninggal, ada nggak Kang dari keterangan yang akan dapat dari Aki Sancang itu pesan Ibu Ratu? Iya. Saat beliau kan kembali ke keraton Ya. Ibu Ratu karena mendapat kabar bahwa Ibu Subang Larang meninggal, beliau memutuskan untuk kembali ke keraton. Sebelum berangkat, beliau pernah apa yang ngucap atau apa sih disebutnya itu? Pepatah atau pesan? Ya, lebih ke pesan ya, Kang. Pesan ke Aki atau ke masyarakat? Ke masyarakat. Ke masyarakat Cipelang. Iya, khususnya. Jadi beliau berkata seperti ini, kurang lebih walaupun dulu kan beliau memakai bahasa Sunda Buhun gitu. Ya. Kalau diartikan ke bahasa kita kurang lebih ya sehari-hari kita ya kurang lebih seperti ini. Suatu saat ia tempat bakal maju, bakal jaya saat dipimpin ku orang yang berasal dari
kaum Angon. Kaum Angon di sini maksudnya bukan orang yang ternak hewan gitu, tapi orang yang orang-orang biasa. Orang biasa itu ya. Istilahnya gitu. Jadi beliau sebelum berangkat beliau ya berpesan ya berbicara seperti itu sambil memegang pundak Aki Sancang. Kemudian beliau bilang begitu baru berangkat. Kan ini maknanya luas kan, apa yang beliau sampaikan ini kan. Itu pesan-pesan terakhir sebelum Ibu Ratu kembali ke keraton ya. Ya. Kembali ke keraton. Oke, menarik sahabat cerita, pesan terakhir ya sebelum Ibu Ratu balik ke keraton, bahwa beliau pernah berpesan kepada masyarakat Cipelang waktu itu. Karena terakhir belusukan atau mukim dia terakhir di Cipelang dan paling lama ya. Beliau pernah beliau berpesan mungkin ya, suatu saat nanti kampung ini atau tempat ini bakal maju dan bakal akan jaya saat dipimpin oleh pemimpin dari kalangan biasa, atau kalau dulu mah budak Angon seperti gitu, tapi bukan budak Angon, tukang Angon domba, atau bukan tukang arit ya. Dari kalangan biasa yang ya intinya bukan dari pejabat yang ada buntutnya gitu. Nah, Budi Santosa hahaha gitu, kelas gitu. Jadi dari orang biasa ya, dari kalangan biasa. Setelah Ibu Ratu meninggal tahun 1388, Prabu Siliwangi meninggal tahun 1521. Nah, Aki Sancang meninggal di tahun Aki Sancang tuh meninggal di tahun yang sama dengan Prabu Siliwangi, 1521. Ya, bahkan beliau bercerita kepada saya dalam bahasa Sunda. Beliau dengan Prabu Siliwangi itu benten 90 hari gitu. Oh, dari Prabu Siliwangi wafat, 90 hari berikutnya Aki Sancang meninggal. Demikianlah sobat cerita rangkaian sejarah perjalanan Ibu Ratu yang berada di Cipelang dan terakhir di Cipelang, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Mr. X. Tamat mungkin ya, tapi belum tamat sih sebenarnya, masih ada satu lagi soal makam. Itu makam nanti kita bahas berikut lain sesi. Sekarang kita tutup dulu, istilahnya dicukupkan sampai sekian, sejarah Ibu Ratu di Cipelang. Dan perlu sobat cerita ketahui bahwa tadi dibilang bahwa Ibu Ratu itu berperilaku baik, tidak seperti yang banyak diceritakan di luar sana, bahwa Ibu Ratu itu seperti yang di film-film ya, antagonis gitu. Dan banyak mitos-mitos kan ya di luar sana gitu. Terus ada pesan juga dari Ibu Ratu sebelum meninggalkan Cipelang, kembalinya ke keraton. Beliau berpesan bahwa tempat ini, Cipelang ini, Sukatali ini mungkin belum ada Sukatali sih, Cipelang khususnya akan jaya, akan maju kalau pemimpinnya itu dari kalangan biasa, tidak istilahnya ente loba ka sieun teu dahar, sieun teu boga imah, sieun teu boga mobil, sieun teu boga pamajikan loba, pokona loba ka sieun ya. Eta mah ulah diturutan gitu nya. Itu aja sobat cerita
sejarah Ibu Ratu Kentring Manik di Cipelang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.